Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heru Siswantoro, mahasiswa Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan offering 12AA dengan NIM 20521618042. Sebelumnya saya izin mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama. Di mana pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai concrete destructive test. Di mana concrete destructive test sendiri merupakan pengujian beton keras, satu pengujian beton keras. Untuk definisinya sendiri, destructive testing adalah suatu cara untuk memeriksa, menguji, atau mengevaluasi material struktur dengan cara merusak kemampuan layan dari suatu sistem struktur. Tujuan dari destructive testing sendiri adalah untuk memahami ketahanan suatu material dengan cara merusak agar dapat mengetahui apakah material kuat jika ditekan, tarik, dan dilengkungkan sehingga menciptakan material yang berkualitas nantinya. Untuk jenis pengujian dengan metode concrete destructive test sendiri, yang pertama ada dengan metode uji kuat tekan atau compress tester. Uji kuat tekan beton adalah upaya mendapat nilai estimasi kuat tekan beton pada struktur existing dengan cara melakukan tekanan pada sampel beton dan struktur yang sudah dilaksanakan. Standar pengujiannya sendiri ada di SNI 7656/2012 dan standar ASTM C136/06. Untuk jenis pengujian ini ada beberapa tahapan pengujian. Yang pertama, mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji, lalu mengukur dimensi spesimen beton meliputi jika kubus dengan sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Bila dimensi berbentuk silinder, maka diameter silinder dan tinggi silinder. Lalu menimbang dan mencatat berat spesimen, lalu meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan beton atau compressing testing machine atau universal testing machine, lalu menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Selanjutnya mencatat capaian beban maksimum yang diperoleh oleh alat uji tekan, lalu menentukan kuat uji tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel data. Dan terakhir mengonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Dan di sini merupakan ilustrasi dari uji kuat tekan beton atau compressor tester. Selanjutnya, metode selanjutnya yaitu pengujian kuat tarik belah atau tensile testing, yang dimana metode ini digunakan untuk menguji kekuatan dan stabilitas suatu material atau bahan dengan cara memberikan beban atau gaya statis yang sesumbu dan diberikan secara lambat atau cepat. Diperoleh hasil sifat mekanik dari pengujian ini berupa kekuatan dan elastisitas dari material atau bahan. Untuk standar acuan pekerjaannya sendiri ada di standar pengujian tarik yang digunakan adalah American Society for Testing Materials atau RASTM I8M-04 sebagai acuan metode pengujian standar pengujian tarik. Untuk tahapannya sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertamanya menyiapkan spesimen, yang dimana yang pertama mengambil spesimen dan jepit pada ragum, lalu siapkan kikir bekas mesin dan spesimen yang memungkinkan menyebabkan salah ukur, lalu mengulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen. Lalu selanjutnya pembuatan source length, yaitu siapkan penitik dan tandai spesimen dengan 2 titikan sejauh 60 mm untuk spesimen flat bar dan round bar. Sedangkan untuk beton Nether chalk lengthnya 9 kali diameternya, dimana chalk length untuk beton Nether kami memperoleh L sama dengan 78,40 mm, M sama dengan 177,39 gram,
B saja sama dengan 0,00785 gram per milimeter kubik. B sama dengan akar dari 4M. Selanjutnya lalu ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen dan pengukuran dimensi. Terus selanjutnya pengukuran dimensi langkah. Yang pertama, ambil spesimen dan ukur dimensinya, lalu catat spesimen dan data pengukurannya pada lembar kerja, lalu ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen. Dan yang terakhir, pengujian pada mesin uji tarik. Yang pertama, catat data mesin pada lembar kerja, lalu ambil kertas milimeter dan pasang pada tempatnya, lalu ambil spesimen dan letakkan pada tempatnya secara tepat, setting beban dan pencatat grafik pada mesin tarik. Berikan beban secara kontinu sampai spesimen patah. Catat besarnya beban pada saat field ultimate dan ketika patah yang dinilai tampak pada monitor beban. Yang terakhir, setelah patah, ambil spesimen dan ukur panjang dan luas menampung yang patah. Dan di sini merupakan ilustrasi dari kuat tarik belah. Untuk selanjutnya, itu metode uji kuat lentur. Uji lentur dilakukan untuk menentukan karakteristik mekanis yang penting. Laminasi spesimen dimuat di bagian bawah dengan gaya tarik dan di atas dengan gaya tekan. Tidak ada gaya yang diterapkan pada bidang laminasi di tengah. Kuat lentur adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji yang diberikan padanya sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam megapascal atau MPa gaya tiap satuan luas. Untuk standar acuan pekerja sendiri ada di SNI 03-2493-1991. Selanjutnya untuk prosedur pengujian sendiri, yang pertama menghidupkan mesin uji beton, tunggu kira hingga 30 detik, lalu letakkan dan atur benda uji di tempat yang disediakan, lalu atur katup pada kedudukan pembebanan dan kecepatan pembebanan pada kedudukan yang tepat sehingga jarum skala bergerak secara perlahan, lalu kurangi kecepatan pembebanan pada saat-saat menjelang patah dan ditandai dengan kecepatan gerak jarum pada skala beban agak lambat, lalu hentikan pembebanan saat cacat beban maksimum yang menyebabkan patahnya pada uji. Dan terakhir, ukur dan catat lebar tinggi tampang lintang patah dengan ketelitian 0,25. Dan di sini merupakan ilustrasi dari uji kuat lentur. Untuk selanjutnya yaitu merupakan core drill test. Core test adalah pengujian yang bertujuan untuk menentukan dan mengambil sampel perkerasan di lapangan sehingga dapat diketahui tebal dan karakteristik campuran perkerasan. Pengujian ini dilakukan beberapa titik STA yang telah ditentukan bersama. Standar pengujiannya sendiri yang pertama ada di SNI 03-3403-1994 dan ASTM C-39. Untuk tahapan pengujiannya sendiri, yang pertama alat diletakkan pada lapisan perkerasan beton atau aspal yang akan diuji dengan posisi datar. Setelah itu kita sediakan air dengan alat yang ada sistem pompa. Kemudian air dimasukkan ke alat core drill dengan selang kecil pada tempat yang sudah disediakan pada alat tersebut sehingga alat tidak mengalami kerusakan terutama mata bor yang berbentuk silinder selama proses pengujian. Selanjutnya setelah semua siap, kemudian alat dihidupkan dengan menggunakan tali yang dililitkan pada starter alat dan ditarik. Lalu setelah alat hidup, mata bor diturunkan secara perlahan-lahan pada titik yang telah ditentukan sampai kedalaman tertentu. Kemudian setelah kedalaman tertentu, alat dimatikan dan mata bor dinaikkan. Lalu kemudian hasil dari pengaburan tersebut diambil dengan menggunakan penjepit. Setelah itu diukur tebal dan diameternya dan amati sampel tersebut apakah perkerasan tersebut layak pakai atau tidak. Dan di sini merupakan ilustrasi dari core drill test. Dan untuk yang terakhir yaitu ada uji keras, di mana merupakan pengujian paling efektif karena dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanik suatu material. Meskipun pengukuran hanya dilakukan pada satu titik atau daerah tertentu, nilai kekerasan yang ditampilkan cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Untuk standar pengujiannya sendiri ada beberapa. Yang pertama, ISO/DIS 8045, lalu EN 12504-2, ENV 206, lalu DIN
DIN 1048 bagian 2, lalu ASTM C805, selanjutnya ASTM D5873, lalu NFP 18-417, lalu ada 15-225B, lalu ada JGJ per T 23-2001, dan yang terakhir JJG 817-1993. Untuk tahapan pengerjaannya sendiri, yang pertama sini STMC 805.2 2012 mencatatkan jumlah pukulan dalam satu titik pengujian kekerasan bacaan adalah 10 pukulan dengan jarak masing-masing titik bacaan tidak boleh lebih kecil dari 25 mm. Lalu selanjutnya catat semua nilai pembacaan yang ditunjukkan oleh skala. Dan yang terakhir, hitung nilai rata-rata pembagian. Jika hasil bacaan berbeda lebih dari 6 satuan dari rata-rata 10 titik bacaan, maka bacaan tersebut harus dibuang atau diabaikan, dan rata-rata baru dihitung berdasarkan pada sisa bagian bacaan. Jika didapatkan lebih dari 2 bacaan memiliki lebih dari 6 satuan dari nilai rata-rata, maka seluruh rangkaian pembacaannya harus dibuang dan tentukan angka pantul pada 10 titik bacaan baru pada daerah pengujian. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum